Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, assalamualaikum Kak. Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Iya Kak Zainal. Oke, iya baik. Mas apa nih, Mabil atau Juni panggilannya? Abil Kak. Oke, Mas Abil ya, baik. Mas Abil dari mana? Saya dari Sumatera Barat. Salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kak. Oke, baik-baik. Berarti ini yang Muhammadiyah ya, kalau nggak salah. Iya Kak. Oke, baik. Saya akan share screen. Oke, muncul ya di layar. Muncul Kak Zainal. Oke, baik. Nah, saya nggak tahu nih kalau di Sumatera Barat seperti apa sistem layanan kesehatannya. Tapi kalau kita di Aceh itu, setiap warga Aceh itu bebas berobat. Jadi bebas berobat dimanapun. Jadi mau negeri swasta, semuanya gratis, tinggal kasih nama KTP doang, ya. Nah, kalau di Sumber gimana? Apa tentang asuransi ini Kak? Enggak, yang layanan kesehatan dulu. Jadi kalau orang Sumbar sakit bagaimana? Harus punya BPJS kah atau gimana? Oh enggak Kak. Tergantung pribadi masing-masing Kak. Tapi biasanya kalau yang pegawai itu kalau nggak Mhm. salah ada yang diwajibkan Kak. Oke, baik. Berarti sama kayak nasional ya? Jadi, Iya Kak. kalau karyawan itu wajib, kalau masyarakat ya tergantung dia mau apa enggak ya? Nah ya dikembalikan ke pribadi masing-masing Kak. Nah, benar. Jadi kalau di Aceh itu semuanya gratis, jadi nggak ada Hmm. yang bayar. Oke, jadi sekarang saya pakai asumsi sama kayak Sumbar lah atau sama kayak Indonesia lain. Jadi masyarakat itu kalau mau butuh layanan kesehatan harus apa tadi? Harus mendaftar ya, mendaftar, dibayar oleh pemerintah atau dibayar oleh diri sendiri. Nah, kita punya namanya program filantropi namanya Bungkesmas tadi. Jadi eh, ini bermula dari, keprihatinan kita bahwa tidak semua masyarakat punya akses ke, layanan kesehatan ataupun, backup ketika dia sakit. Jadi program ini sebenarnya kita fokuskan ke tadi, orang-orang miskin duafa. Jadi kayak, mungkin buruh bangunan, tukang cuci, driver ojol, guru honor atau perawat kontrak sebagainya. Nah, sistemnya adalah, kita seperti memberikan sebenarnya hibah, tapi nggak bisa dibilang hibah karena, kita kena, apa tuh, kena sentil sama teman-teman asuransi yang menjual produk asuransi. Jadi terpaksa karena kita juga harus ngurus izin di OJK, jadi harus namanya asuransi. Nah, programnya adalah jadi ketika masyarakat sakit, tadi misalkan tadi, tukang ojek nih, tukang ojeknya sakit, dia kan nggak bisa narik ya, nggak bisa narik dan, karena nggak bisa narik nggak ada penghasilan. Sedangkan anak-anaknya harus sekolah, perlu uang jajan, di rumah perlu masak. Nah, akhirnya di program kita ini kalau dia nggak narik karena sakit, kita kasih santunan nih, 100.000 per hari. Jadi kalau udah sakit 3 hari berarti 300.000 kita kasih. Terus kalau misalkan ada, operasi atau pembedahan kita juga kasih santunan 2.500.000. Nah, saya nggak tahu di Sumbar gimana, tapi kalau di Aceh kalau ada keluarga yang dioperasi, itu satu keluarga datang gitu ke rumah sakit, bahkan nginap tuh, nginap, di apa, di lorong rumah sakit, taruh tikar segala macam. Nah, tentu kan butuh biaya operasional ya.
Jadi kayak sewa kendaraan, parkir, makan warga yang temenin anggotanya yang dioperasi itu. Jadi kita kasih santunan 2,5 bisa dipakai oleh keluarga untuk operasional ketika tadi si peserta itu lagi dioperasi. Terus kalau nanti cacat juga kita kasih santunan 7,5 juta. Kalau nanti pesertanya meninggal ketika sedang bekerja, misalnya tukang ojol, mohon maaf musibah di jalan meninggal, kita kasih 20 juta. 20 juta sebagai modal untuk keluarga. Jadi nanti boleh istrinya atau anaknya dipakai uang itu untuk modal usaha, jualan segala macam atau minimal tabungan pendidikan anak-anak. Karena posisinya adalah kepala keluarganya sudah nggak ada lagi nih. Jadi butuh itu. Terus tapi kalau meninggal karena non kecelakaan, misalkan di rumah atau memang sakit, kita kasih uang dukanya 2.500.000. Jadi kalau di Aceh sih kita ada budaya kalau ada orang meninggal tuh kayak ada tahlilan malamnya, terus ada kendurian gitu. Jadi undang tetangga saudara kan. Nah, jadi butuh biaya. Nah, biaya itu kita kasih 2,5 juta. Nah, setelah dengan manfaat ini, apa sih kewajiban peserta kan? Cuma peserta cukup mendaftar ini. Jadi cuma daftar doang, terus 50.000, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya ADM, nggak ada iuran. Jadi 150.000 aja. Kalau sudah mendaftar, nanti kita kasih nomor kartunya. Nah, nomor kartunya ini nanti yang digunakan untuk mengklaim semua ini. Nah, syaratnya kalau untuk mau daftar itu satu yang pertama dia harus berumur 17 tahun minimal dan maksimal 64 tahun. Nah, jadi kenapa nggak boleh yang di bawah 17 dan nggak boleh di atas 64? Nah, karena ada peraturan pemerintah bahwa anak-anak itu di bawah 17 tahun dan lansia di atas 65 itu tanggungan negara. Jadi nggak bisa kita masukkan dalam program ini. Jadi sudah ditanggung oleh negara. Jadi hanya yang boleh berumur 17 sampai 64 tahun. Syaratnya apa? Hanya kirim foto KTP doang. Foto KTP doang, nanti kita proses, NIK-nya otomatis muncul semuanya. 10 hari kerja biasanya keluar nomor anggota dan sejak saat itu dia sudah resmi kita uh, apa ya kita nobatkan sebagai anggota Bungkesmas. Jadi dia sudah akan dapat hak kalau dia sakit, kalau dia misalkan operasi atau tadi kita bilang uh, punya musibah di jalan, kita bisa langsung kirim dananya ke rekening uh, peserta atau ahli waris. Jadi simpel, nggak ada ngisi-ngisi dokumen, nggak ada harus datang, harus ada verifikasi, nggak ada. Karena tadi niatnya hanya untuk ngebantu. Oke, gimana Mas? Ada pertanyaan? Baik Kak Zainal. Sebelumnya nggak apa-apa saya panggil kakak ya Kak? Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Oh iya Oke. Kak. Ya Kak. Sebenarnya sebelumnya kemarin saya juga udah cari tahu sedikit banyaknya tentang tentang asuransi mikro itu sendiri gitu Kak, dengan akses yang diberikan oleh pihak Natural Aceh itu sendiri melalui email. Kemarin kan diarahin kami untuk mencari informasi atau membaca informasi terkait seputar Bungkesmas ini di Instagram dan di websitenya gitu ya Kak, yang tertera di email gitu. Nah, kemarin juga sudah saya riset, sudah saya coba baca-baca dikit-dikit. Nah, di sini ada beberapa itu Kak, masih ada beberapa list pertanyaan gitu Kak, yang masih sedikit saya bingungkan Kak. Nah, Oke, yang silakan. pertama, yang gimana Kak? Iya, boleh silakan ditanya. Ya, Kak. Yang pertama itu kalau nggak salah saya pernah baca yang di Natural Aceh ini kan domisili kantornya kan ada di Aceh ya Kak ya. Iya benar. Nah, itu peserta yang bisa mendaftar peserta Bungkesmas, calon peserta Bungkesmas yang bisa daftar asuransi ini masyarakat yang domisilinya di Aceh saja atau bagaimana gitu Kak? Oke, jadi memang awalnya kita buat khusus untuk rakyat Aceh, KTP Aceh. Tapi karena melihat perkembangan dan juga kita sudah mulai go nasional, jadi seperti sekarang kita terima mahasiswa magang mandiri atau MSIB dari seluruh Indonesia. Jadi kami sudah meluaskan area kerja kami. Jadi sebenarnya mau dari Sumber, mau dari Jambi, mau dari Jawa,
asal tadi syarat umur dan pekerjaan terpenuhi, boleh mendaftar. Baik Kak Zainal, berarti bisa ya Kak ya masyarakat yang di luar domisili Aceh untuk mendaftar asuransi mikro ini gitu ya Kak. Benar. Nah, untuk cara daftarnya sendiri itu gimana Kak? Melalui online saja atau bagaimana tuh Kak? Oke, jadi karena memang kita sebenarnya sistemnya adalah ngebantu masyarakat, jadi hanya online. Jadi hanya syaratnya itu foto KTP, foto KTP calon pesertanya dikirim saja ke grup atau ke admin, nanti ada admin Mbak Putri, dan satu nama ahli warisnya. Jadi kita punya pengalaman dulu ketika peserta meninggal, ternyata kedua orang tuanya tidak apa ya, tidak setuju dananya diberikan ke salah satu orang. Jadi itu agak lama urusan, padahal uangnya kita mau transfer terus sebagai apa santunan, tapi karena permasalahan di keluarga jadi lama. Jadi sekarang kita minta setelah kalau oke mau daftar, kirim foto KTP-nya, langsung amanahnya kalau mohon maaf kalau ada apa-apa ahli warisnya siapa. Jadi nanti kita dari amanah itu kita langsung kirimkan dana tunainya ke yang diamanahkan. Jadi kita nggak ada urusan lagi, oh itu nggak bisa itu anaknya, saya istrinya, oh nggak bisa saya ibunya nih, saya yang berhak. Jadi kita nggak ada urusan lagi dengan urusan internal, jadi si pesertanya sendiri yang sudah mengamanahkan ke kita kalau musibah dana ini kemana. Jadi cuma KTP dan nama ahli waris. Oke, mendaftarnya berarti yang dari aplikasi Bungkesmas itu ya Kak? Boleh Bungkesmas, boleh juga hanya foto KTP karena sistem kita juga online, jadi nanti kita ada tim kita yang langsung kerjain itu. Jadi nggak mesti pakai Oh, aplikasi. gitu. Jadi uh, kita nggak bisa Di Zoom juga. samain bahwa semua orang punya handphone kan. Jadi mama mungkin tukang-tukang becak, nelayan, petani kan nggak semua punya handphone yang apa ya, yang smartphone ya untuk ngirim, untuk download aplikasi dan segala macam. Jadi kita permudah, kirim foto juga nggak apa-apa, foto doang ke WA juga boleh atau ke email. Jadi nggak mesti harus install aplikasi. Oh gitu, baik Kak Zainal. Eh, Hmm. ini mohon maaf sebelumnya saya sebenarnya masih banyak pertanyaan karena kan yang pertama legalitas saya di sini kan masih sebagai calon mahasiswa magang di Natural Aceh itu sendiri gitu kan Kak. Dan di sini ya sebagai proses seleksi kan kami ditugaskan untuk mencari nasabah gitu ya Kak. Nah, Benar-benar. itu kalau otomatis kan kalau kami nggak tahu secara jelas, secara rinci terkait Bungkesmas itu sendiri kan, apalagi kami nggak belum ada legalitasnya karena kami juga bukan karyawan tetap dari Natural Aceh, Aceh itu sendiri atau bagaimana. Nah, itu yang jadi pertimbangan bagi saya kemarin itu Kak untuk ragu mempromosikan Bungkesmas itu sendiri karena takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kami jawab gitu Kak. Hmm. Ya, Nah, makanya kita bikin grup koordinasi kan. Kita tunggu berhari-hari nggak ada oh apa iya. ya, nggak ada stimulus. Jadi sedangkan grup lain yang kayak SMS, yang kayak develop produk, mereka sudah aktif kan, sudah nanya-nanya, kan sudah mulai Hmm. apa tuh, sudah mulai bertambah engagement-nya untuk yang sosmed kan. Jadi makanya kok yang di marketing nggak ada apa-apa gitu. Saya sampai cek apakah ada masalah dengan sistemnya, misalkan dikunci atau apa. Hmm. Iya. Nah, bisa saya lanjutkan aja ya kayaknya pertanyaan yang Silakan lanjut. tadi ya. Nah, Kak Izainal tadi kan kalau untuk berarti untuk calon peserta calon nasabah itu mereka ada kayak iuran wajib gitu ya istilahnya ya Kak ya. Oh enggak, jadi gini sistemnya. Oh. Kita kasih beberapa sistem. Yang pertama dia ngebayar Hmm. sendiri nih. Jadi misalkan kayak saya bilang driver ojol mungkin yang apa tuh? Yang bawa mobil mungkin 150.000 itu kayaknya dua hari orderan bisa ketutup ya. Tapi kayak ojol yang motor mungkin berat kan 150.000 itu. Dia nyicil, saya nyicil 15 hari ya. Jadi sehari 10.000, 10.000 boleh. Atau ada juga kayak misalkan ibu-ibu petani. Ibu petani itu bikin arisan. Jadi setiap kumpul
itu contoh 10.000 dikocok nomornya, jatuh tuh. Oke, berarti minggu ini hari ini Ibu Kini yang dapat. Oh, pertanyaan jelas. Nah, ini yang komunikasi. Berarti kan dengan ada beberapa sistem pembayaran bisa langsung dibayarkan langsung semua gitu ya, kayak langsung dibayar cash semuanya, bisa juga secara berangsur-angsur gitu ya, Kak. Iya. Halo Kak Zainal. Jadi kayak halo Kak. Halo Kak Zainal. Halo. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Sini. Halo Kak. Halo. halo. Oh iya. Ini kan enggak. Halo Kak Zainal. Oh ya, tadi kan sampai ada yang bayar langsung lunas, ada yang bayar iuran ya, cicilan ya. Itu bukan iuran, cicilan. Dia kayak Cicilan. nabung sampai dapat 150.000. Jadi kalau dia mau nabung 5.000 dulu, 10.000 dulu terserah nggak apa-apa. Jadi tapi setelah dapat 150.000 dia nggak ada bayar apapun lagi. Jadi semuanya sudah langsung kita yang handle. Ya. Nah, karena musim kepala daerah kan mau pilkada ya. Iya. Nah biasanya kita ngejual paket ini ke calon bupati, calon gubernur. Jadi mereka kami bilang daripada bapak-bapak atau ibu-ibu cuma tembak sembako, kasih uang cash ke masyarakatnya kan, dan ke konstituennya, kasih aja kartu ini. Jadi di kartu ini nanti ada foto mereka yang calon itu. Terus karena yang daftarin mereka, yang si calon itu kan, terus nanti kalau si yang didaftarin itu konstitusinya sakit, nanti uangnya kita transfer ke mereka, ke calon kepala daerahnya. Jadi nanti mereka datang itu antar duitnya, pencitraan lah ya kan. Ini sakit 5 hari kan, nah saya kasih 5.000 untuk bapak karena sakit. Jadi kita, bukan kita nih yang kasih duitnya, tapi ke si bapak yang calon tadi, karena dia yang bayar kan pendaftarannya. Nah biasanya sih yang seperti ini lebih cepat. Jadi kita langsung main bisnis ke bisnis, tapi kita mintanya kepala daerah tadi. Atau misalkan kalau ada perusahaan di sekitar rumah, nah kita todong mereka ke CSR. Jadi Pak, ini kami punya program ini, kan banyak nih warga di sekitar perusahaan yang masih belum mampu gini-gini, tolong bantu daftarin mereka kemari. Jadi nanti logo kartunya itu logo perusahaannya, dan nanti uangnya itu diambil di perusahaan. Jadi kita transfer ke perusahaannya, nanti perusahaan datang itu kan, ngantar duitnya ke rumah. Kemarin kan operasi, ini dananya, nanti ke akunnya mereka dari perusahaan. Jadi hal-hal seperti itu tergantung teknis di lapangan. Baik Kak. Berarti yang 150 itu hanya berarti
nasabah ini hanya perlu membayar satu kali itu saja Kak, atau Betul. tiap tahun dia Oke. bayar kewajibannya untuk membayar Oh iya. 150 atau Jadi itu gimana Kak? 50.000 tuh biaya pendaftaran namanya. Jadi hanya membayar Oh, sekali dia saja. pendaftaran. Setahun tapi. Jadi setahun itu nanti kita akan update data. Apakah Oh, mohon maaf meninggal, apakah statusnya sudah mampu nih. Kan tadi awalnya guru honor udah diangkat jadi PNS kan, udah jadi P3K. Jadi kayaknya nggak berhak dong ngambil program ini lagi kan masih banyak yang membutuhkan kan. Nah, nanti tapi kalau dia saya masih membutuhkan program ini, dia nanti daftar ulang lagi 150.000 lagi kalau memang dia mau. baik Kak. Ada lain? Berarti yang dari yang uang pendaftaran tadi itu semua benefit yang bisa didapetin tadi itu kemungkinan bisa didapetin dengan persyaratan-persyaratan yang telah ada itu bisa semuanya bisa diakses sama Kak sama nasabah yang udah mendaftar gitu. Betul, semua dapat. Oh. Hmm. Ini mohon maaf Kak, mungkin agak sedikit lebih dalam gitu Kak. Soalnya Boleh, kan boleh. nanti takutnya ada keraguan di masyarakat Iya, gitu kan benar, Kak. benar, Dengan benar. dengan dengan biaya pendaftaran segitu, tapi dengan benefit Iya, yang bisa mereka dapatkan itu kan luar biasa. apa ya kesenjangannya kan jauh gitu Kak Jauh, betul, antara biaya benar-benar. pendaftaran dengan benefitnya. Nah, itu kalau boleh tahu dari untuk memastikan ke masyarakatnya gimana Kak? Oke, kita punya izin OJK, kita punya izin Bapom LK juga. Nanti saya minta Mbak Putri kirim ke grup ya izin-izinnya resminya. Dan lain juga kita juga punya kantor, punya izin operasional segala macam. Dan kalaupun nggak yakin nih bisa telepon OJK di 151 teleponnya dan untuk memastikan bahwa program ini ada. Jadi insya Allah kita bukan kayak MLM ngumpulin duit lari atau cari anggota enggak. Jadi kalau mau gabung boleh, kalau memang membutuhkan ke ayo, kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak maksa, cuma karena tadi ini memang sudah dijalankan di Aceh bertahun-tahun dan banyak yang dapat manfaatnya, kami ingin program ini juga mungkin bisa diduplikasikan di tempat lain, bisa dipakai di tempat lain karena nggak hanya orang Aceh yang butuh ini menurut kami ya kan. Karena di Sumber juga pasti dong ada ya teman-teman atau masyarakat yang tadi tidak mempunyai akses ke layanan dari pemerintah. Jadi ini bisa membantu mereka. Oke, baik Kak. Kalau dari sumber dananya sendiri itu kalau boleh tahu dari mana ya Kak? Nah, ini dari Takaful. Jadi Takaful itu kayak punya dana abadi. Jadi kalau kita di kampus mungkin di LPDP namanya dana abadi pendidikan ya. Di Takaful ada dana abadi umat. Jadi dana abadi umat ini kayak hibah diberikan. Cuma tadi karena Takaful juga itu perusahaan asuransi, dia mau semacam mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya asuransi itu nggak terlalu buruk. Dan tadi kedua karena kita juga nggak boleh bagi-bagi program seperti ini secara terbuka karena ini kewajiban pemerintah. Jadi kita memang harus di bawah izin OJK. Jadi OJK itu dia membawahi lembaga keuangan seperti bank, pembiayaan, dan asuransi. Kita bukan bank, kita bukan lembaga keuangan kayak finance gitu. Jadi ya kayaknya masuk ke asuransi mikro. Jadi itu dasarnya. Jadi sebenarnya bukan pure asuransi, tapi karena kita tunduk pada aturan pemerintah, ya jadi harus bawa nama asuransi. Kalau bukan asuransi sama sekali. Gitu kan. Berarti itu dalam tiap tahun atau tiap bulannya itu ada limitnya nggak Kak nasabah bisa mendaftar? Misalnya dalam sebulan nasabah baru yang bisa mendaftar itu kuotanya segini gitu dibatasi atau unlimited Kak? Unlimited, jadi bebas mau jadi misalkan Mas tadi apa lupa saya Mas Juni ya? Udah Adil Kak?
Udah ambil misalkan Iya, dapat Kak. 10 mau dapat 1.000 nggak masalah karena dananya tetap ada sama kita. Jadi Oh, kita nggak, mohon maaf, bukan apa nggak kehabisan dana untuk itu karena seperti sekarang kemarin ketika musim kampanye yang 5 tahun yang lalu kita hampir puluhan ribu yang ngedaftar karena kebetulan calon kepala daerahnya punya duit, jadi dia hampir 10 kabupaten dia bayarin, jadi nggak masalah ya. Eh, karena tadi kita nggak bisa keluar terlalu besar karena tadi ini juga bukan program yang apa ya, bukan kewajiban kita karena kewajiban pemerintah ini satu, kedua itu juga nggak ingin dimusuhin oleh teman-teman Prudential, Manulife segala macam karena iya, mereka Kak. kan mahal mereka itu, jadi bayarnya ada yang jutaan, ratusan ribu tiap bulan ya, kita nggak ada bayar tiap bulan, jadi mereka macam Yes, marah LB kita buat program seperti ini. Ya soalnya kan di medsos saya lihat itu kayak ada kayak kuota-kuota gitu, Kak. Oh, nah itu sebenarnya adalah gimmick marketing dari teman-teman. Jadi misalkan, Oh, ah, gitu. mereka lagi Biar bikin biar brosur cepet-cepetan gitu. bagi-bagi ya, biar cepet-cepetan karena kan biar Iya. apa tadi, prosesnya nggak lama. Maksudnya gini, kadang-kadang sebenarnya duitnya ada, cuma kan diulur-ulur, setelah itu sakit besok kan sayang, maksudnya kemarin kalau dilunasin langsung bisa dapat manfaat kan, tapi karena ini ditahan-tahan akhirnya ya belum bisa dapat santunan segala macam, jadi itu teman-teman marketing trik aja, jadi Oh, 100 dibuat 50 kuotanya itu sebentar habis. Jadi biar cepat aja iya, diari. iya. Siap. Apa lagi, Kak? Ayo. Apa lagi? Ada paper 3. Kita ada uruskan. Ya, tadi masih ada satu lagi, Kak. Mungkin untuk sekarang itu dulu, Kak. Boleh nanti lempar di grup aja. Jadi nanti ada Mbak Putri yang juga akan coba bantu jawab kalau saya nggak bisa jawab. Karena saya sudah mulai mobile harus ke Sumatera Utara. Oh iya, Kak. Nyetir jadi mungkin agak slow respon. Makanya saya bilang ini cuma kosong sekarang. Oh iya. Intinya coba nanti kalau ingin bikin brosur sendiri, mau bikin konten sendiri, kirim ke grup dulu. Nanti kita ACC-kan. Jadi kalau sudah oke boleh disebar. Oh ya, saya juga punya pengalaman dengan teman-teman kampus. Jadi kita pernah sosialisasi di kampus. Terus ketika kita bilang program ini, teman-teman mahasiswanya malah daftarin orang tuanya di kampung. Jadi ternyata kan katanya tuh, loh kenapa orang tuanya yang daftarin bukannya kalian? Karena di kampus lain merekanya yang daftar sendiri. Tahu lah kan mahasiswa kalau sudah musim final sudah mulai apa itu lambung naik, migrain ya kan segala macam. Kadang-kadang nginap 2 malam di klinik ya kan. Jadi dapat 200.000, nginap 3 malam bikin 200.000. Nah, ini kok kampus ini kok daftarin orang tuanya? Tanya, ternyata mereka daftarin orang tuanya karena kalau nanti orang tuanya sakit, misalkan sakit ya, di kampus 6 hari, 3 hari, kan santunan itu mereka pakai untuk pulang ke kampung untuk menjenguk orang tuanya. Jadi mereka daftarin orang tuanya. Terus mereka kan kalau jaga-jaga nih, nggak berharap, tapi kalau misalkan orang tuanya meninggal atau kecelakaan, masih ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Jadi dari santunan. Jadi pernah kejadian seperti itu. Jadi kita sosialisasi di kampus berharap mereka yang daftar, tapi ternyata orang tuanya didaftarin. Boleh juga. Jadi nanti tergantung effort teman-teman lah yang ikut seleksi mau fokus di mana. Jadi kalau di sekitar rumahnya nelayan, ya nelayan aja. Kalau di sekitar rumahnya mungkin banyak pedagang kaki lima aja. Tapi intinya program ini nggak boleh untuk ASN ya, nggak boleh ASN atau pegawai korporat lah yang memang sudah mampu. Karena ini kan niatnya adalah hibah, tolong menolong ya, bantuan. Nggak boleh untuk yang nggak mampu.
Oh baik Kak. Kalau boleh tahu untuk proses pencairan dana untuk nasabah itu sendiri nanti itu berapa lama ya Kak setelah diajukan persyaratan-persyaratannya Kak? 1 jam atau 24 jam, 1 hari paling lambat. Jadi kan jadi cepat. Jadi kita uangnya udah sama kita. Jadi kalau misalkan nih ada si bapak ini sakit nih, 3 hari dirawat kan, dia hanya minta surat keterangan dirawat di bagian perawatnya, di ruang perawat atau dokter. Nanti kan dokternya bilang bahwa bapak ini dirawat 3 malam. Udah selesai itu aja. Foto ke kita, 3 malam itu langsung kita kali 100.000, kita transfer terus duitnya. Ketika dapat fotonya. Jadi nggak ada proses 3-6 hari nggak ada. Ya, jadi kita kan ngebantu karena selama 3 hari ini artinya bapak ini nggak bekerja, nggak narik itu. Ya kan, terus keluarganya bolak-balik ke rumah sakit, kena parkir, terus biaya makan, bener kan? Jadi mungkin dia udah kehabisan uang atau pinjam, jadi kita harus segera tutup itu uangnya. Jadi segera harus kita bayar. Mungkin akan 1 hari kalau misalkan meninggal. Jadi kan angkanya agak gede ya, agak gede 20 juta atau 2,5 mungkin pertama 1 hari. Nah, satu lagi udah ini bisa double ya. Jadi misalkan sakit bapaknya, sakit terus dirawat 3 hari. Di hari keempat, dokter bilang harus dioperasi. Nah, berarti kan tambah dong ya. Tadi sakit 3 hari berarti berapa? 300 ya? Ya, 300 Kak. Tambah operasi berarti berapa tuh? 2,5 ya Kak? Ya, berarti 2,8 kan? Habis operasi kan nggak langsung pulang. Ya kan? Nah, jadi nginap lagi tuh 3 hari misalkan. Jadi tambah lagi berapa tuh? 3. Jadinya berapa? 28 tambah 3? 11 Kak. 28 tambah 3, 31 ya? Iya, 31. Oke. 31 itu sudah memang sudah jelas tadi, dirawat 3 hari sebelum operasi, terus dirawat lagi sesudah operasi, dan kabar buruknya meninggal setelah dirawat ya. Berarti dapat lagi kan? 2,5 ya? Iya Kak Zainal. Oke, jadinya nanti totalnya bisa dapat 3 tambah 31 tambah 2,5, 5,6. Jadi dapatnya 5,6. Nah, itu mungkin butuh 1 hari. Jadi nggak bisa langsung kita transfer 2 jam setelah seluruh berkas dikirim ya. Jadi mungkin 1 hari karena angkanya gede. Jadi bisa double. Jadi bukan pilihan ngambil operasi aja atau meninggal. Kalau memang semua itu sudah takdir ya kan, sudah jalannya, kita akan tetap bersantunan. Jadi nggak kita pilih-pilih ya. Baik Kak. Baik Kak, mungkin untuk sekarang cukup Kak. Baik. Oh ya, untuk meninggal itu syaratnya adalah surat keterangan meninggal dari kepala desa. Itu aja Kepala ya. desa ya Kak? Kalau meninggalnya di rumah. Kalau meninggalnya di rumah sakit berarti akte kematiannya. Sama, di foto aja. Iya, Jadi kita nggak akan datang cek nisannya, cek rumahnya benar nggak ada tenda segala macam, nggak. Surat itu aja di foto. Iya. Jadi Baik Kak. memang betul-betul dimudahkan. Jadi karena memang niatnya tadi adalah untuk menolong. Iya Kak. Oke. Baik Kak, makasih Kak Zainal. Ya, makasih ya. Nanti ini rekamannya juga akan dikirim ke grup ya. Oh iya Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak.